Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di kajian rutin kita, dan saya akan masih melanjutkan pelajaran kita tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Masih melanjutkan pembahasan tentang keindahan Islam, yakni berupa larangan-larangan. Salah satu keindahan larangan Islam itu, jamaah, Allah dan Rasulnya melarang kita berbuat bid'ah di dalam agama. Dan kita telah menyebutkan bab-bab pada 4 atau 5 pertemuan belakang ini, yakni dimulai dari kesempurnaan Islam, kemudian tercelanya bid'ah. Ya, kita telah menyebutkan hadis-hadis tentang bid'ah. Lalu kita telah memberikan definisi apa itu bid'ah. Dan terakhir pekan yang lalu bahkan saya telah menyampaikan satu perkara yang dikatakan bid'ah di dalam agama kita, yakni perayaan Maulid. Dan saya telah menjelaskannya walaupun secara ringkas. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada bab cara mengenal bid'ah. Bagaimana kita mengenal bid'ah itu? Kenapa? Dengan tujuan agar kita dapat menjauhinya atau menghindarinya. Sama seperti kita mencari tahu atau mengenali tukang copet. Betul nggak? Cara kita perlu tahu juga kadangkala ini copet nih gimana kita mengenalnya. Ciri-ciri copet itu bagaimana? Apa kita mau jadi pencopet? Mau jadi pencopet ya? Bukan. Ya ayahanda. Bukan, agar kita tidak kena copet. Begitu pula kita mengenali sesuatu larangan di dalam agama kita itu agar kita terhindar. Apalagi yang kita sedang bahas ini yang namanya bid'ah ini. Kenapa? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dari hadis-hadis Nabi SAW, salah satunya adalah yang sering dibaca para penceramah itu, yakni khutbatul hajat itu. Ya, amma ba'du, seperti saya membaca tadi kan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah.
Rasulullah mengatakan muhdatsatin bid'ah. Jadi bid'ah itu seburuk-buruk urusan. Yakni urusan di dalam agama. Muhdas dan kesesatan. Jadi satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengenalinya ini di dalam sabda-sabda beliau tadi. Tadi sudah kita katakan agar kita bisa mengetahuinya. Dan oleh karenanya para ulama kita, mereka sudah menjelaskan bagaimana kita mengenali itu. Bid'ah itu di dalam agama itu, kaedah-kaedahnya. Banyak para ulama menulis kitabnya, mencantumkan di buku-buku mereka. Seperti ulama yang di zaman kita ini, yakni semisal Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau seorang ulama yang meneliti hadis Nabi SAW, dan beliau banyak menulis kitab tentang hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu kitab beliau itu yakni Ahkamul Janaiz, yakni kitab atau buku yang menjelaskan tentang hukum-hukum atau cara-cara mengurus jenazah, yakni fikih jenazah. Di situ beliau ada mencantumkan, menyebutkan bagaimana cara kita itu mengenal bid'ah. Ya, ada beberapa poin yang beliau sebutkan itu. Yang pertama, cara kita mengenal bid'ah itu adalah segala sesuatu yang menyalahi sunnah. Ya, baik dari perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Apa itu keyakinan? I'tiqad. Meskipun dia keluar dari ijtihad. Ya. Ijtihad, dia berijtihad. Ingat gak kita cerita yang sering kita bahas itu? Ada tiga orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa diri mereka dikit sekali ibadahnya. Lalu yang satu berkata, aku akan sholat malam terus, tidak tidur. Yang satu berkata, aku akan puasa wisol, yakni puasa terus, tidak buka-buka. Yang satu berkata lagi, yang ketiga, aku tidak akan menikah. Ini dari pemikiran mereka, ijtihadnya. Tapi itu ternyata ditegur oleh Nabi. Ya, karena itu menyalahi sunnah. Kata Nabi, apa sunnah Nabi? Aku sholat malam tapi aku juga tidur. Mata punya hak. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Padahal Nabi itu orang yang paling takwa. Di antara manusia, beliau orang yang paling takwa, tapi beliau menikah. Lihat tadi itu. 3 orang sahabat tadi langsung ditegur oleh Nabi. Yang kedua, setiap urusan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal telah datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ya melakukan sesuatu perbuatan walaupun untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu sudah dilarang, maka itu masuk dari bid'ah. Yang ketiga, setiap urusan yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dalil atau menunggu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan itu tidak ada, maka itu juga bid'ah.
Ya. Kecuali tidak ada dari Nabi, tapi itu ada dilakukan oleh sahabat. Dan sahabat yang lain tidak menegurnya. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya, maka itu tidak masuk dengan bid'ah. Walaupun Nabi tidak ada mengisyaratkannya, apalagi memerintahkannya. Kemudian yang keempat, masuk dari bid'ah itu adalah tandanya atau ciri-cirinya itu adalah memasukkan adat-adat kaum kufar, orang-orang kafir di dalam ibadah kaum muslimin. Itu masuk dari bid'ah. Apa contohnya? Banyak sekali. Orang kafir itu salah satunya mereka beribadah dengan bernyanyi. Maka kaum muslimin gak ada ibadah sambil bernyanyi-nyanyi. Itu masuk bid'ah. Dan masuk juga misalnya ikut pula mengucapkan selamat hari raya kepada mereka dengan alasan apapun juga, toleransi ke, tidak enak ke, maka itu masuk dalam bid'ah dalam agama. Ya. Walaupun dianggap baik oleh sebagian orang, bahkan ditokohkan orang itu. Ya. Kemudian masuk juga dari kita melihat tanda-tanda bid'ah itu adalah setiap ibadah yang disukai oleh sebagian ulama, termasuk ulama yang mutakhirin belakangan ini, padahal itu dalilnya tidak ada. Kemudian yang keenam, bagian daripada bid'ah itu tandanya adalah setiap ibadah yang dia tidaklah datang atau bisa hadir, bisa dilakukan oleh orang dari, melainkan ya caranya itu dari hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan palsu. Jadi banyak sekali kaum muslimin yang dia melakukan yang namanya ibadah itu berasal dari hadis-hadis yang doif jiddan, sangat lemah, bahkan palsu, bahkan tidak ada asal usulnya. Setelah dicek, ini dari mana ini? Apa misalnya? Misalnya kamu baca zikir ini sebanyak 7.777 kali. Ini dari mana ini? Hadis riwayat siapa? Ya, karena zikir yang namanya ditentukan jumlahnya itu paling banyak itu 100. Paling banyak yang ditentukan. Selain itu nggak ditentukan jumlahnya. Jadi tidak boleh tentukan itu. Ya. Tidak boleh ditentukan. Dan sebagainya dari orang mengamalkan ibadah dari mengambil dari hadis-hadis yang palsu itu. Ya. Apalagi di sholat itu, sholat ini, sholat itu. Padahal sholat-sholat yang mereka yakini itu diambil dari hadis-hadis yang sangat lemah atau bahkan palsu. Ya, ya. Hah? Sholat taubat ada. Ya. Iya. Kemudian selanjutnya yang nggak ada tuh misalnya sholat nisfu Sa'ban, ya kan?
itu ada, kalaupun ada hadisnya itu hadisnya lemah dan bahkan palsu. Nanti ada pembahasannya ya. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Tapi itu sering juga beredar di kita kaum muslimin. Makanya nanti ada pelajaran khusus itu tentang hukum tentang hadis menyebarkan hadis-hadis seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, gulu berlebihan di dalam agama ini. Ya, di dalam agama ini berlebihan itu. Jadi melampaui batas dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan itu. Ya, melampaui batas dari apa yang sudah Allah tentukan itu. Yakni taksir ya, mengurangi hak kewajiban atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau sebaliknya mengerjakan apa yang Allah larang. Ya. Bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini melainkan Islam, selain Islam ya, itu melainkan seluruh agama itu pasti disifati dengan gulu atau taksir itu, berlebihan atau sebaliknya mengurangi. Nah, contohnya agama Yahudi dan Nasrani itu. Yang pertama taksir ya, yang kedua gulu, yakni Yahudi itu taksir, dia mengurangi hak dan kewajiban, sementara Nasrani mereka gulu. Oleh karenanya yang pertama yakni Yahudi itu mereka maghdub, dimurkai. Yang kedua Nasrani itu dolin, mereka dihukumi sesat. Itu yang kita baca setiap sholat itu 17 kali minimal sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu? Jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat, yakni Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kesesatan lahir dan batin. Kenapa? Karena kekufuran Yahudi itu mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Mereka mengetahui kebenaran akan tetapi mereka tidak mengikutinya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan Nasrani, kufurnya mereka itu yakni mereka beramal, yakni beribadah tanpa ilmu. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah ya. Padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Bahkan mereka sampai pada puncaknya itu yakni Allah itu mereka anggap satu di antara tiga itu. Ya. Sungguh ini adalah kekufuran yang nyata. Yang terakhir, yakni setiap ibadah yang oleh agama kita mutlak, lalu ada orang yang mengaitkannya dengan beberapa kait. Agama kita sudah memutlakkannya, maka dia kaitkan itu. Makanya agama kita ini ibadahnya terkait dengan itu. Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Maka apa-apa yang tidak ditentukan jumlahnya jangan kita tentukan sendiri. Apa-apa yang tidak ditentukan caranya jangan kita bikin cara sendiri. Apa yang tidak ditentukan tempatnya jangan kita tentukan sendiri. Kalau ditentukan sendiri masuk dia ke bab bid'ah. Ya.
Itu cara mengetahui suatu perkara itu bid'ah atau tidak. Kemudian kita masuk bab berikutnya, apa sebabnya? Sebab-sebab masuknya bid'ah itu di dalam agama kita ini. Sebenarnya banyak sekali sebabnya itu. Bisa masuk bid'ah-bid'ah dalam agama kita ini. Tentu banyak sekali kalau kita mau sebutkan ya. Tapi paling tidak dari keterangan para ulama kita, minimal ada 3 sebab yang paling utama itu. Yang pertama karena kebodohan terhadap syariat. Kebodohan terhadap syariat. Kejahilannya seseorang terhadap syariat sehingga dia perbuat bid'ah itu, masuklah bid'ah itu. Misalkan pertama itu Al-Quran, dia bodoh tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir dan sebagainya, masuklah itu. Kalau dia tidak paham tentang Al-Quran, akan bisa tersesat. Seperti orang Khawarij itu, mereka bid'ah mereka itu yakni mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Mereka berdalil pakai Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka pakai ayat itu, tapi mereka salah dalam menafsirkan ayat itu sehingga mudah mengkafirkan orang di luar mereka. Kemudian yang kedua, ketidakpahaman atau bodohnya seseorang tentang sunnah. Ya, itu bisa jadi penyebab masuknya apa? Bid'ah itu ke dalam Islam itu. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, ini dia tidak tahu bahwa hadis yang dia pakai, dia yakin itu hadisnya palsu misalnya atau lemah. Ya. Yang ketiga, yakni kias. Kejahilan terhadap kias yang diperbolehkan atau terpuji dan tercela. Nah, ini perlu ada bab khusus tentang ini ya. Kemudian yang keempat, ijma', kejahilan tentang ijma'. Ini sebagai dasar hukum yang ketiga ya. Sehingga mereka menyalahi ijma', yakni terutama ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, husnuzon, baik sangka terhadap akal. Ya, baik sangka terhadap akal ini masuklah masuklah bid'ah itu ke dalam agama ini. Yakni akal lah yang dia jadikan untuk menghukumi syariat itu. Jadi dia menimbang syariat itu dengan akal. Jadi apabila ayat-ayat Al-Quran itu tidak masuk di akal mereka, maka mereka tolak. Ya. Jadi apabila ayat Al-Quran tidak setuju dengan akal mereka, yang sakit itu, yang guncang itu, akhirnya mereka rubah itu ayat-ayat Al-Quran itu. Apabila datang dari hadis Nabi, maka mereka tolak itu hadis Nabi itu. Ya. Yang terakhir adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi salah satu sebab masuknya yang namanya bid'ah itu ke dalam agama, seseorang itu beramal karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga muncullah dari akal mereka dan hawa nafsu mereka itu, yakni jawaban-jawaban, apa salahnya sih? Ya kan? Kok kau larang? Nah, ini salah satunya. Masuk ikut aja tak boleh. Nah, padahal agama itu bukan karena akal, bukan karena perasaan. Dia berdasarkan dalil. yakni dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma'nya.
sahabat, kemudian dari kias yang betul. Nah, ini mendalam nanti pelajarannya ya. Kemudian perlu kita mengetahui apa itu sunnah ya. Sunnah itu ada beberapa, yakni yang pertama sunnah fi'liyah, yakni apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, baik itu dengan perkataan beliau menyuruh sesuatu, ya, atau beliau melakukan satu perbuatan, atau beliau menyetujui sesuatu, baik itu hukumnya wajib atau fardu seperti sholat 5 waktu dan lain-lain, ya, atau ibadah-ibadah sunat seperti sholat sunnah. Maka kalau kita mengerjakannya berarti kita sudah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada namanya sunnah tarkiyah, yakni apa-apa yang kita sangka ibadah padahal dia tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Nah, ini banyak sekali contohnya. Ya, nah, semuanya itu membawa nama syariat. Nah, ini namanya sunnah tarkiyah. Jadi kita harus tinggalkan. Ya, walaupun sangkaan kita ini baik, ini bagus, tapi karena Nabi tidak mengerjakan, maka kita tinggalkan. Jadi sunnahnya itu meninggalkan. Jadi apa yang Nabi kerjakan, baik perintahnya, perbuatannya, atau yang dikerjakan sahabat, lalu Nabi tidak melarangnya, maka itu kita kerjakan. Sebaliknya, kalau yang Nabi tidak kerjakan, ya jangan kita kerjakan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Ya. Kalau kita kerjakan berarti kita tidak mengikuti sunnah beliau. Nah, oleh karenanya dari sini kita mengetahui bahwa hukum asal daripada ibadah itu adalah menunggu perintah, menunggu syariat, bukan menunggu mana larangannya. Makanya kalau ada orang misalnya azan di dalam kuburan, lalu kita larang, terus dia berdalih, mana larangannya Pak Ustadz? Ini dia salah. Kenapa? Yang harus menunjukkan dalil perintahnya itu dia yang melakukan. Karena hukum asal yang namanya syariat itu, ibadah itu menunggu perintah. Mana perintahnya? Ya, jadi nggak boleh kita beramal itu. Bahkan harus rinci lagi. Tadi sudah kita katakan bahwa dalil itu juga harus rinci. Nanti dia beralihkan ada perintah azan, ya kan? Iya, itu berarti dia pakai dalil umum. Maka kita bertanya lagi, pengkhususan Anda azan di dalam kubur itu mana? Sedangkan azan saja itu tidak semua sholat. Betul Ibunda? Cuma sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Betul gak? Sedangkan sholat hari raya saja yang lebih banyak manusianya, ada azannya? Kalau ada yang azan hari raya, kira-kira apa lagi cek itu? Mungkin ada yang ngecek seperti mak tadi ngecek. Gila ini. Kenapa? Karena tidak ada sunnah. Maka kita tanya, Anda azan di kuburan itu mana sunnahnya? Jadi dari sini kita tahu mak, kita tuh gak usah capek-capek buat ibadah tuh, turun aja mana. Kedua, kita tanya, saya melakukan ini ada tak sunnahnya dari Nabi?
Maka yang sudah saya ajarkan di jamaah kita di sini dulu waktu mengajar tata cara sholat tuh. Kalau kita sholat, coba kita tanya, saya sholat seperti ini, aduh tak Nabi ngajar. Sholat itu dibuka dengan takbir. Aduh kita yang sebagian kita tuh takbirnya ngangkat tangannya cek iko. Ada yang lewat sampai siku. Allah. Ada yang Allahu Akbar. Pernah nengok tak? Itu ada yang seperti itu. Nah, dia tanya itu mana sunnahnya dari Nabi? Cara takbir itu, angkat tangan itu sampai di hati kepala itu lalu mutar dulu. Dia harus tanya itu mana sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, sholatlah kamu sebagaimana lihat kamu melihat aku sholat. Nah, ya. Nah, jadi paham ya sampai di sini ya. Jadi tidak bisa kita membuat ibadah itu walaupun persangkaan kita baik, walaupun persangkaan kita tidak ada larangannya. Karena itu tadi bahwa yang namanya ibadah di dalam agama kita itu dia sifatnya menunggu keterangan dari Allah dan Rasulnya. Apabila tidak ada, baik secara umum apalagi secara yang rinci, maka itu masuk ke dalam yang namanya bid'ah. Gitu. Kemudian kita masuk lagi ke bab berikutnya, kaidah-kaidah bid'ah. Ya. Yang pertama, ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah bahwa bid'ah itu dosa. Ya. Dosa. Tetapi kesesatannya itu tidak satu tingkat atau satu derajat, tidak, dia bertingkat-tingkat bid'ah itu. Termasuk dosanya juga kesesatannya itu. Ya. Kalau kita bagi ibunda dan jamaah sekalian, minimal ada 3 tingkatan itu. Sebagian bid'ah itu sampai ada pada tingkatan syirik dan kufur. Bahkan mengeluarkan orang itu dari Islam. Apa contohnya? Misalnya bid'ahnya orang yang meyakini ada nabi sesudah Nabi SAW. Seperti orang Ahmadiyah Qadiani, menyalahi Quran. Quran mengatakan Nabi itu khotamul anbiya, penutupnya para nabi. Ini bid'ahnya ini sudah masuk kepada kekufuran. Yang kedua, sebagiannya lagi haram bid'ah itu. Tapi dia diperselisihkan ulama apakah dia sudah masuk kepada syirik atau kufur. Kemudian lagi sebagiannya lagi bid'ah itu haram, tapi telah disepakati bahwa bid'ah ini tidak sampai pada tingkatan syirik atau kufur. Nah, ini beda ya. Jadi tidak sama kita langsung, maka keliru kalau orang bilang kau ini berarti nuduh kami masuk neraka. Tidak. Dilihat dulu bid'ahnya itu apa. Yang kedua, setiap bid'ah itu maksiat. Tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah. Nah, ya. Setiap bid'ah itu maksiat, tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah. Kemudian seperti contohnya ini ya, zina itu ya. Zina itu maksiat, tapi dia bukan bid'ah. Kecuali kalau dia menjadikan bid'ah itu zina itu sebagai ibadah. Seperti apa? Orang Syiah itu.
Dia menganggap bahwa nikah kontrak yang dalam kurung zina itu sebagai ibadah. Nah, itu bercampur sudah di situ tuh. Ya maksiat, ya bid'ahnya itu. Dia masukkan ke ajaran agama. Nah, sudah kita bahas waktu ya. Sudah saya bagi juga bukunya dulu ya. Buku dari MUI itu, ingat nggak? Buku kecil itu yang warna merah. Sudah saya kasih untuk ada berapa buah gitu ya. Kemudian kaidah yang ketiga, jadi bid'ah hakikiyah dan bid'ah idofiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah?